Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan pesan dan kesan kami setelah menonton film Tare Zameen Par. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Zahra, dan teman saya ada Tria Herunisa, lalu ada Salma Nizar Salsabila, dan Safira Nurfitriana. Sebelumnya, saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari film Tare Zameen Par. Jadi, di film ini dikisahkan ada seorang anak laki-laki bernama Ishan. Dia berumur 9 tahun. Awalnya, keluarganya dan lingkungan sekitarnya tidak mengira bahwa dia memiliki kekurangan, yaitu kekurangan dalam hal membaca dan menulis, yang biasa disebut disleksia. Namun, karena orang tuanya dan lingkungannya dan guru-gurunya itu tidak tahu, mereka tetap memaksa Ishan untuk harus bisa sama seperti teman-teman sebaya lainnya yang pada umur 9 tahun itu sudah bisa membaca dan menulis. Namun dia tetap tidak bisa, sehingga di sekolahnya ia sering diejek dan dikucilkan. Orang tuanya pun sering memarahinya karena nilai-nilainya yang jelek, dan dia juga sudah tidak naik kelas 2 kali. Sehingga orang tuanya memutuskan untuk memindahkannya ke sebuah sekolah asrama. Di sekolah itu, Ishan sangat-sangat tertekan. Karena yang pertama dia juga jauh dari orang tua, dan yang kedua dia tetap tidak bisa menulis dan membaca. Dia merasa tertekan akan hal itu. Guru-gurunya pun sering memaksa dia dan sering menghukum dia. Hingga akhirnya datanglah seorang guru baru yang namanya Pak Ram. Di sini dia itu sebagai guru seni atau guru lukis baru di sekolah asramanya ini, Ishan. Awalnya Pak Ram juga tidak menyadari bahwa Ishan ini memiliki kekurangan. Namun akhirnya setelah bertanya pada temannya dan melihat catatan buku tulis Ishan, Pak Ram ini akhirnya sadar bahwa Ishan ini mengalami disleksia, yaitu sebuah penyakit di mana seorang anak ini kesulitan untuk membedakan huruf dan untuk menulis. Jadi dia itu nggak bisa membaca dan nggak bisa nulis. Di dalam penglihatannya, huruf-huruf dan angka-angka ini seperti menari-nari gitu. Nah, akhirnya si Pak Ram ini bertemu dengan orang tuanya Ishan. Dia menjelaskan bahwa Ishan ini merupakan anak yang istimewa. Dia istimewa dengan mengalami disleksia, namun dia punya bakat lain di lukis. Namun si Pak Ramnya ini agak sedikit kecewa terhadap orang tuanya karena orang tuanya terlalu tertekan, sehingga si Ishan ini mengalami kayak ketakutan gitu di sekolah. Dia ketakutan dan memilih diam aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Terus akhirnya orang tuanya itu awalnya kayak agak sedikit marah gitu ke Pak Ram karena dia nggak mau anaknya ini dibilang abnormal gitu. Terus akhirnya Pak Ram bisa meyakinkan orang tuanya dan meyakinkan kepala sekolah bahwa si Ishan ini memiliki keistimewaan lain. Akhirnya dia memutuskan untuk mengajari Ishan membaca dan menulis lewat games dan gambar-gambar gitu. Hingga akhirnya Ishan bisa membaca dan menulis seperti anak-anak sebayanya. Dan akhirnya pada suatu lomba yang diadakan oleh sekolahnya ini, Ishan bisa menunjukkan bakatnya, yaitu di lukis. Ia akhirnya menang di lomba lukis itu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya setelah menonton film Tare Zameen Par. Menurut saya, film ini syarat akan banyak pesan moral. Yang pertama, kita bisa tahu bahwa peran guru dan orang tua sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Orang tua juga tidak bisa memaksakan kehendaknya atau ambisinya terhadap seorang anak, karena setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Walaupun si anak ini memiliki kekurangan, tapi dia pasti memiliki bakat di bidang lain. Walaupun dia kurang di
mungkin secara pendidikan gitu, tapi mungkin dia lebih di olahraga atau di seni gitu. Nah, terus lingkungan juga berpengaruh terhadap mental dan emosi si anak ini. Jika kita menempatkan si anak ini di lingkungan yang begitu tertekan, seperti kayak teman-temannya sering mengejeknya, teman-temannya sering ngebulinya, atau bahkan keluarganya sendiri sering terlalu menindas si anaknya ini, si anak itu bisa sangat tertekan dan justru malah nggak berkembang. Justru kelebihannya ini nggak bisa dikembangkan dan dia nggak bisa menunjukkan kelebihannya itu. Jadi lebih baik orang tua dan guru pertama-tama harus mengetahui dulu apa kekurangan si anak dan apa kelebihannya, lalu baru kita bisa mengembangkan si kelebihannya si anaknya ini. Selanjutnya, pesan dan pesan yang kedua akan disampaikan oleh teman saya, Safira. Hikmah yang bisa kita ambil dari film tersebut itu banyak banget. Salah satunya tuh khusus dalam dunia pendidikan. Bagi guru itu sangat penting kayak memahami karakter dari permasalahan murid tersebut. Karena banyak begitu macam murid yang dihadapi seorang guru. Dengan begitu bisa sebagai bahan untuk memberikan metode pembelajaran yang tepat bagi anak-anak. Bukan sebaliknya, guru bisa kita lihat dari film tersebut, guru tersebut tuh kasar dan melabelkan bahwa anak itu tuh bodoh, tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mendidik anak, yang bisa menyebabkan anak tersebut tuh takut, hilang percaya diri, dan hilang motivasi, frustasi, depresi, yang bisa menjadi mental anak tersebut tuh terganggu. Sangat bagus diambil pelajarannya bagi calon seperti kita, calon guru, bagaimana seorang guru harus bisa mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan membantu anak didik menemukan jati diri dan kesuksesannya. Tidak boleh menganggap remeh anak tersebut, karena suatu saat bisa jadi anak tersebut, murid kita itu menjadi sukses daripada kita, bahkan lebih baik daripada kita. Jangan terlalu cepat menilai anak atau murid, jangan sombong, jangan merasa hebat daripada murid-muridnya. Karena dari film tersebut, bahwa guru-guru tersebut tuh sangat merendahkan anak yang bernama Ihsan tersebut. Dan yang terakhir itu jangan selalu membuli terhadap sesama murid-muridnya, karena di film tersebut juga anak-anak murid itu sangat membuli si Ihsannya, hingga si Ihsan itu tidak mempunyai teman. Hanya satu teman, yaitu yang anaknya pintar. Mungkin sekian dari saya kesan-pesannya. Bisa dilanjut oleh Tria Khairunisa. Pesan dari film ini yang bisa kita ambil ialah tidak ada manusia yang sempurna. Setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing dengan cara mereka sendiri. Jadi hargai apapun itu kemampuan mereka. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya setelah menonton film Tare Zaman Park. Kesan saya setelah menonton film ini membuat saya teringat waktu masa SD. Film ini juga menyadarkan saya bahwa tidak ada orang bodoh. Yang ada hanyalah perbedaan bidang kemampuan, kesesuaian cara belajar, dan ketekunan. Pesan saya yaitu orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak, dan biarkan anak menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alaminya, dan jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Sekian pesan dan pesan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.